Bagaimana kalau sebuah ibu kota dibangun dengan air keran yang bisa langsung diminum, tanpa galon, tanpa rebus, tanpa ragu? Di ibu kota Nusantara, pemerintah mengklaim kualitas airnya bahkan bisa melampaui air kemasan. Tapi, apakah ini benar atau sekedar narasi pembangunan? Hari ini kita bongkar fakta sebenarnya dari pemanfaatan air hujan, teknologi filtrasi canggih, sampai sistem pintar yang mengawasi setiap tetes air. Selama puluhan tahun, banyak kota besar di Indonesia menghadapi masalah yang sama. Air tanah tercemar, jaringan pipa tua, dan masyarakat tidak percaya air keran. Ironisnya, di banyak negara maju, air keran justru menjadi standar utama. Karena itu, ketika IKN dirancang, pertanyaan paling besar bukan gedungnya, melainkan, bisakah Indonesia membangun kota dengan air minum langsung dari keran? Dan jawabannya ternyata dimulai bukan dari sungai, tapi dari langit. IKN dirancang dengan konsep Smart Water Management. Otorita IKN menyatakan air hujan tidak lagi dibuang begitu saja, tetapi ditangkap, disimpan, dan dimanfaatkan kembali. Air hujan akan ditampung melalui sistem resapan, digunakan ulang untuk kebutuhan non-minum, bahkan membantu mengisi kembali cadangan air tanah. Konsep ini dikenal sebagai Sponge City, kota yang menyerap air seperti spons. Pemerintah bahkan merencanakan pembangunan 24 reservoir tambahan untuk menjaga keamanan pasokan air jangka panjang. Artinya, air hujan bukan ancaman banjir, tapi aset strategis kota. Air baku IKN berasal dari intake Sepaku dan bendungan Sepaku Semoy. Kapasitasnya mencapai ribuan liter per detik untuk memasok kawasan pemerintahan. Tapi yang membuatnya berbeda adalah prosesnya. Air sungai yang awalnya sangat keruh diolah melalui instalasi pengolahan air. Hasilnya, tingkat kekeruhan turun drastis dari 27.000 NTU menjadi hanya 0,208 NTU, tingkat yang sangat jernih dan aman dikonsumsi. Teknologi yang digunakan meliputi filtrasi berlapis, desinfeksi modern, hingga teknologi ozon ramah lingkungan. Targetnya jelas, air keran sama dengan air minum. IKN tidak hanya menyaring air, ia mengawasi air secara real-time. Kementerian PUPR menyebut sistem ini sebagai Smart Water Management System yang memonitor kualitas, kuantitas, dan efisiensi penggunaan air secara langsung. Data dikumpulkan melalui sensor dan pusat kendali digital. Jika kualitas berubah, sistem bisa langsung mendeteksi. Ini seperti medical check-up terus-menerus untuk air kota. Menurut Kementerian PUPR, air keran di IKN memang dirancang untuk langsung diminum. Distribusi dilakukan melalui pipa food grade di dalam multi-utility tunnel, sehingga risiko kontaminasi jauh lebih kecil. Bahkan pengujian kualitas dilakukan ulang di setiap titik distribusi untuk memastikan kualitas tetap sama dari instalasi hingga keran rumah. Dan inilah yang menarik, Menteri PUPR menyebut kualitasnya berpotensi lebih baik dari air kemasan berdasarkan uji kualitas air. Namun ada satu tantangan besar, bukan teknologi, melainkan kepercayaan masyarakat. Diskusi publik menunjukkan banyak orang percaya air keran sebenarnya aman jika jaringan pipa terawat, masalah utama biasanya justru distribusi, bukan pengolahan. IKN mencoba memecahkan masalah klasik itu sejak awal desain kota. Artinya, IKN bukan hanya membangun kota baru, tapi mencoba mengubah kebiasaan lama. IKN ingin menjadi contoh bahwa kota modern Indonesia bisa hemat air, minim limbah, dan berkelanjutan sejak awal. Air hujan dimanfaatkan, air limbah didaur ulang, air minum dipantau digital. Sebuah siklus air tertutup yang jarang diterapkan secara utuh di kota berkembang. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah air IKN aman, tapi apakah kita siap hidup di kota yang mempercayai airnya sendiri? Jika sistem ini berhasil, IKN bukan hanya memindahkan ibu kota. Ia bisa mengubah cara Indonesia memperlakukan air dari sumber masalah menjadi simbol kemajuan. Menurut kamu, apakah air keran langsung minum bisa diterima masyarakat Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar karena masa depan kota bukan hanya dibangun pemerintah, tapi juga kepercayaan warganya.